Hai, halo. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kemarin kita udah ngelaksanain ulangan harian ya. Nah, gimana ulangannya? Gampang atau susah? Nah, semoga nilai yang adik-adik dapat udah memuaskan ya. Nah, setelah pembelajaran mengenai materi Monera dan Protista, hari ini kita akan mempelajari tentang kingdom yang selanjutnya, yaitu kingdom fungi. Nah, kingdom fungi merupakan organisme eukariotik yang tidak berklorofil dan bersifat uniseluler maupun multiseluler. Nah, pada awalnya kelompok fungi ini termasuk dalam kelompok tumbuhan atau plantae. Nah, namun setelah beberapa penelitian ditemukan bahwa adanya perbedaan ciri antara kelompok jamur dengan kelompok tumbuhan. Contohnya adalah dari cara memperoleh makanan dan struktur tubuh. Nah, adapun ciri-ciri dari kelompok fungi ini yang pertama adalah eukariotik, yaitu kelompok yang telah memiliki membran inti atau karioteka. Nah, lalu dinding sel yang tersusun atas zat kitin. Nah, ini merupakan salah satu yang membedakan antara kelompok fungi dan kelompok tumbuhan. Pada umumnya, kelompok tumbuhan ini memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa, sedangkan kelompok fungi dindingnya tersusun atas zat kitin. Ciri yang selanjutnya adalah bersifat heterotrof. Nah, jamur ini kan tadi tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, kelompok jamur memperoleh makanan dengan cara absorpsi, yaitu dengan mensekresikan suatu enzim. Nah, enzim ini kemudian berfungsi untuk menghancurkan makanan yang ada di luar tubuhnya. Nah, nanti setelah makanan tersebut hancur dalam bentuk molekul nutrien, nah molekul tersebut akan diserap oleh jamur. Nah, hal ini juga yang membedakan antara kelompok fungi dengan kelompok plantae. Nah, lalu ciri selanjutnya adalah hidup sebagai organisme saprofit maupun sebagai parasit. Nah, sebagai parasit, jamur ini menyerap makanan dari organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, atau bahkan dari jamur lainnya. Nah, sari makanan yang diserap oleh jamur parasit ini kebanyakan akan menyebabkan kerusakan bagi organisme yang menjadi inangnya. Nah, adapun jamur yang hidup secara saprofit adalah dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati untuk diserap bahan organiknya. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai struktur tubuh dari jamur. Nah, jamur ini pada umumnya merupakan organisme multiseluler, namun ada juga beberapa anggota kelompok jamur yang termasuk dalam organisme uniseluler. Nah, jamur uniseluler biasanya bersifat mikroskopis atau berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat secara langsung. Nah, contohnya itu ada jamur ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Nah, sedangkan jamur multiseluler ini memiliki morfologi dan bentuk tubuh yang bermacam-macam. Ada yang seperti kuping, ada yang berbentuk payung, ada yang bulat, dan kebanyakan jamur multiseluler ini bersifat makroskopis sehingga dapat dilihat secara langsung. Nah, jamur multiseluler ini terdiri atas hifa, badan buah, dan miselium. Nah, hifa ini merupakan sel-sel memanjang yang menyerupai benang-benang. Nah, nantinya hifa ini akan
membentuk cabang-cabang yang menyerupai anyaman. Nah, cabang-cabang ini disebut dengan miselium. Nah, ada 2 jenis hifa pada jamur. Yang pertama ada hifa yang bersekat dan hifa yang tidak bersekat. Nah, pada hifa yang tidak bersekat, inti sel dari jamur itu menyebar dalam sitoplasma. Sedangkan pada hifa yang bersekat, inti selnya itu tidak menyebar. Selain itu, pada jenis jamur parasit, ada hifa yang berfungsi untuk menyerap makanan dari inangnya. Nah, jenis hifa ini dinamakan dengan hifa haustoria. Nah, terus gimana sih kelompok jamur atau fungi ini melakukan reproduksi atau perkembangbiakan? Nah, kelompok jamur memiliki 2 cara reproduksi. Yang pertama, reproduksi secara aseksual. Nah, reproduksi aseksual pada jamur uniseluler dilakukan dengan cara pembentukan tunas dan fragmentasi. Sedangkan pada jamur multiseluler, reproduksi aseksualnya dilakukan dengan pembentukan sporangiospora maupun konidiospora. Nah, sedangkan reproduksi secara seksual biasanya dilakukan dengan spora seksual berupa zigospora, ascospora, atau basidiospora. Nah, spora seksual ini dihasilkan melalui proses singami, yaitu proses penyatuan sel atau hifa yang berbeda jenisnya. Selanjutnya itu ada klasifikasi jamur. Nah, pengklasifikasian atau pengelompokan jamur ini dibagi berdasarkan jenis spora seksualnya. Nah, adapun kelompoknya ini ada 3. Yang pertama ada zygomicota, yang kedua ada ascomycota, dan yang ketiga ada basidiomycota. Nah, pertama kita bahas zygomicota terlebih dahulu. Nah, pertama ada kelompok zygomicota. Nah, jamur dari kelompok zygomicota ini pada umumnya hidup di darat, di dalam tanah, atau pada tanaman dan hewan yang telah mati sebagai organisme saprofit. Nah, selain itu jamur dari kelompok zygomicota ini juga dapat ditemukan pada makanan yang busuk atau basi. Adik-adik pernah lihat nggak roti yang udah buluk? Nah, buluknya itu merupakan jamur yang tumbuh. Nah, jamur ini biasanya berasal dari kelompok zygomicota. Nah, lalu struktur tubuh dari kelompok zygomicota ini terdiri atas hifa yang tidak bersekat. Nah, sehingga intinya itu menyebar di sitoplasma, dan kelompok ini juga memiliki inti sel yang banyak. Selain itu, kelompok ini juga memiliki tiga tipe hifa, yaitu yang pertama ada hifa rhizoid. Nah, hifa ini memiliki bentuk seperti akar sehingga dikenal dengan hifa rhizoid. Yang kedua ada hifa stolon. Nah, hifa ini biasanya membentuk anyaman pada permukaan substrat atau inang yang ditempatinya. Yang terakhir ada hifa sporangiofor. Nah, biasanya hifa ini tumbuh tegak dan pada ujungnya ini memiliki sporangium. Nah, terus gimana kelompok ini bisa bereproduksi? Nah, yang pertama dengan membentuk spora seksual berupa zigosporangium.
Nah, adapun reproduksi aseksualnya dengan cara fragmentasi atau membentuk spora neospora. Nah, contoh dari kelompok zigomikota ini adalah jamur Rhizophus stolonifer. Nah, adik-adik bisa lihat gimana jamur dari kelompok zigomikota ini bereproduksi di gambar berikut. Nah, reproduksi seksual pada kelompok zigomikota ini terjadi dengan penyatuan gamet dari ujung hifa yang positif dengan hifa yang negatif. Nah, akibat dari penyatuan tersebut terbentuk zigosporangium. Nah, zigosporangium ini jika menemukan kondisi lingkungan yang baik dan mendukung pertumbuhannya, akan berkecambah dan membentuk hifa-hifa yang haploid. Nah, selanjutnya hifa tersebut akan menghasilkan spora. Nah, pada reproduksi aseksual, spora yang dibentuk di dalam sporangium ini terletak di ujung-ujung hifa. Nah, kelompok selanjutnya adalah kelompok Ascomycota. Nah, nama Ascomycota ini diambil dari kata ascus yang artinya kantung atau menyerupai kantung. Nah, kelompok Ascomycota ini ada yang bersifat uniseluler maupun multiseluler. Nah, contoh dari uniseluler tersendiri itu ada Saccharomyces cerevisiae, sedangkan dari kelompok multiseluler contohnya ada Morsella esculenta. Kelompok Ascomycota ini memiliki hifa yang bersekat sehingga intinya ini tidak menyebar di sitoplasma. Nah, anggota dari kelompok Ascomycota ini ada yang hidup sebagai saprofit dan ada pula yang sebagai parasit pada organisme lain. Nah, untuk reproduksi dari kelompok Ascomycota ini terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Nah, pada Ascomycota multiseluler, reproduksi aseksual ini terjadi dengan cara membentuk konidia. Nah, konidia ini merupakan spora seksual yang dibentuk di ujung konidiofor. Nah, sedangkan reproduksi seksualnya, kelompok Ascomycota ini membentuk askospora. Nah, askospora ini dihasilkan oleh struktur yang berbentuk seperti kantung yang disebut dengan askus. Nah, kelompok terakhir adalah kelompok Basidiomycota. Nah, Basidiomycota ini memiliki ciri tubuh yang tersusun atas tudung atau piles. Yang kedua ada bilah, yang ketiga ada tangkai. Nah, selain itu, kelompok Basidiomycota ini memiliki basidiokarp. Nah, apa sih basidiokarp itu? Nah, basidiokarp ini merupakan tubuh buah yang ada pada kelompok Basidiomycota. Nah, basidiokarp ini merupakan tempat tumbuh dan berkumpulnya basidium yang nantinya akan menghasilkan spora generatif. Nah, selanjutnya sebagian anggotanya bersifat makroskopis dan dapat dikonsumsi. Nah, jadi anggota dari kelompok Basidiomycota ini kebanyakan yang dapat kita jumpai sehari-hari kayak jamur kuping, jamur tiram. Nah, terus kelompok Basidiomycota ini memiliki hifa yang bersekat dengan satu atau dua inti. Jadi intinya itu tidak banyak seperti pada inti kelompok Zigomycota dan kelompok Ascomycota.
Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada contoh spesies dari Basidiomycota. Ada jamur merang, ada jamur kuping, ada jamur tiram. Nah, ketiganya ini dapat kita konsumsi. Nah, selain itu ada juga Amanita sp. Nah, kelompok ini merupakan jamur yang beracun. Nah, jadi salah satu ciri dari jamur beracun adalah memiliki pigmen yang terang dan memiliki cincin. Nah, jadi nanti kalian kalau nemuin jamur dengan warna yang terang dan memiliki cincin, itu biasanya merupakan jamur yang beracun. Nah, selanjutnya gimana sih kelompok Basidiomycota ini melakukan reproduksi? Nah, reproduksinya ini sama terbagi secara aseksual dan secara seksual. Nah, secara aseksual, kelompok ini menghasilkan konidiospora. Sedangkan secara seksualnya terjadi dengan perkawinan antara hifa yang berbeda jenis dan menghasilkan Basidiospora. Nah, terakhir kita bahas mengenai peranan fungi dalam kehidupan. Nah, jamur ini dapat berperan sebagai organisme yang menguntungkan maupun yang merugikan. Nah, yang pertama kita bahas adalah jamur yang merugikan. Nah, jamur yang merugikan ini pada umumnya merupakan parasit dan menyebabkan penyakit pada organisme lain. Nah, contohnya ini ada jamur yang menyerang tanaman pangan, yaitu jamur Claviceps purpurea yang biasanya menyebabkan penyakit pada perbungaan tanaman gandum. Nah, penyakit yang disebabkan Claviceps purpurea ini disebut dengan ergot. Nah, ergot ini menyebabkan struktur bunga yang berwarna ungu pada perbungaan gandum. Nah, selain menyerang tanaman, jamur juga dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, contohnya ada jamur Candida albicans. Nah, jamur ini dapat menyebabkan penyakit kandidiasis pada kulit. Nah, selain menyerang pada kulit, Candida albicans juga dapat menginfeksi mulut dan organ intim manusia sehingga menyebabkan penyakit yang cukup serius. Nah, terakhir adalah peranan jamur yang menguntungkan bagi kehidupan. Nah, yang pertama ada jamur yang dapat digunakan sebagai bahan makanan. Nah, jamur yang dapat digunakan sebagai bahan makanan ini umumnya berasal dari kelompok Basidiomycota. Nah, contohnya ini ada jamur kuping, ada jamur merang, jamur tiram. Nah, itu merupakan jamur yang sering kita jumpai di pasar ya, yang dapat kita olah jadi makanan. Nah, selain itu ada juga jamur yang dapat membantu proses pembuatan suatu makanan. Nah, contohnya ada pembuatan oncom dengan bantuan jamur Neurospora sitopila. Lalu ada kelompok Rhizopus yang banyak dimanfaatkan dalam pembuatan tempe. Terus ada jamur Aspergillus wenti yang sering dimanfaatkan untuk fermentasi dalam pembuatan kecap. Terus ada Saccharomyces cerevisiae yang dapat digunakan dalam pembuatan tape. Terus, jamur juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan obat-obatan. Nah, contohnya itu ada Penicillium notatum. Nah, jamur Penicillium notatum ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuat antibiotik.
yaitu antibiotik penisilin. Lalu jamur juga berperan sebagai dekomposer atau pengurai organisme mati. Nah, peran jamur sebagai dekomposer ini dapat berguna dalam bidang pertanian karena mampu mempertahankan persediaan nutrien organik yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Contohnya, salah satu jamur yang berperan sebagai dekomposer adalah Pilobolus yang menguraikan sampah organik berupa kotoran hewan, dan ada jamur kuping yang dapat hidup di kayu yang sudah lapuk. Oke, jadi sampai di sini pembahasan kita mengenai materi Kingdom Fungi. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.